Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Rohmawati Fadila, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual refleksi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam dasar pendidikan, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh melepaskan kodrat keadaan yang ada pada diri anak-anak atau murid kita. Kodrat keadaan itu yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam merupakan bekal yang sudah dimiliki anak sejak anak terlahir dan dipengaruhi dengan lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman menurut Ki Hajar bahwa pendidikan adalah dinamis, bukan statis, sehingga pendidikan harus menyelaraskan dengan perkembangan zaman yang ada. Menurut Ki Hajar, pendidikan bukan hanya menuntun anak untuk mencukupi kebutuhan ilmu pengetahuannya saja, melainkan juga sebagai pondasi dari kebudayaan atau peradaban di masa mendatang. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dari sini terlihat jelas bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak terlepas dari transfer knowledge saja, transfer pengetahuan saja, akan tetapi pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada anak-anak. Terutama dalam hal ini adalah lingkungan kebudayaan di mana anak itu bertempat tinggal. Tentu tidak lepas adalah dari budaya kearifan lokal anak-anak berada. Karena diharapkan anak-anak nantinya bisa tumbuh dengan bekal pengetahuan yang kuat dan juga tidak terlepas dari budaya-budaya lokal yang mereka miliki sejak lahir. Selaras dengan hal tersebut, sekolah kami yang berada di wilayah Kabupaten Madiun bagian utara, tepatnya di Kecamatan Mejayan, yaitu SMP Negeri 1 Mejayan, merupakan sekolah yang ada dengan karakteristik dari anak-anak yang beragam, yang kesemuanya menjadi satu kesatuan dalam rumah SMP Negeri 1 Mejayan. Anak-anak ini butuh didampingi, anak-anak ini butuh dituntun dalam rangka meniti masa depannya, terkait dengan bagaimana kodrat alam yang mereka miliki dan kodrat zaman yang terus selalu berkembang menuju era yang lebih modern. Dalam hal ini, anak-anak tidak boleh kita lepaskan bagaimana penanaman karakter-karakter budaya lokal, kearifan lokal yang ada, yang harus selalu kita lekatkan di dalam sanubarinya, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak lupa dengan budaya daerahnya.
Di Kecamatan Mejayan ada satu kebudayaan kearifan lokal dengan syarat penuh nuansa pendidikan karakter yang terus selalu digaungkan di dalam pembelajaran secara ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Mejayan. Dongkrek yang kami sebut yang menjadi satu budaya kearifan lokal di daerah Mejayan memiliki makna pendidikan karakter yang tersirat bahwa hal-hal kejahatan akan selalu kalah oleh kebaikan dan kebenaran. Nilai-nilai filosofi ini yang harus selalu kita sampaikan kepada anak-anak di dalam rangka penguatan karakter pendidikan anak-anak sejak dini. Banyak filosofi yang terkandung di dalam pagelaran sebuah dongkrek. Mulai dari perlambang adanya topeng raksasa yang melambangkan kejahatan, kemudian ada topeng orang tua yang melambangkan kebaikan, dan juga ada penari-penari yang selalu menyampaikan seyogyanya kita selalu berkata dalam kebenaran atau kejujuran. Dalam hal di atas, implementasi budaya dongkrek yang bisa diterapkan di sekolah yang pertama adalah nilai religius, bahwa tampak di dalam setiap pagelaran ataupun di dalam setiap pertunjukan dongkrek selalu diawali memohon doa, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon pertolongan. Kemudian ada nilai kejujuran yang tadi dilambangkan oleh penari perempuan yang meletakkan jari telunjuknya di depan bibir sebagai syarat bahwa kita harus selalu berkata jujur, tidak boleh bohong. Dan yang ketiga adalah nilai kebenaran, bahwa kebenaran atau kebaikan pasti akan selalu bisa mengalahkan kejahatan. Kemudian nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang diajarkan bahwa dongkrek itu pada awalnya juga sebagai sarana untuk mengusir pagebluk atau musibah yang disebabkan oleh para makhluk jahat. Kemudian nilai kebersamaan atau gotong royong, karena di dalam setiap kegiatan dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang seiring dari semua tim pagelaran. Kemudian nilai tanggung jawab. Di dalam pertunjukan, di dalam pagelaran, semua personil, semua pemain yang ada, dan juga kru-kru yang mendukung melaksanakan tugas yang diemban sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Pagelaran dongkrek kami laksanakan di sekolah secara rutin, dan kemudian kami laksanakan di lapangan terbuka dan seluruh anak-anak menyaksikan. Dan di dalam pelaksanaan pagelaran ini selalu disampaikan bagaimana penanaman karakter-karakter kebaikan, karakter-karakter positif yang harus selalu kita laksanakan, yang harus selalu kita tuangkan dalam seluruh perilaku anak-anak. Tak lupa dengan iringan bagaimana anak-anak ini tumbuh dengan kodrat alam, kodrat zamannya, dan juga dengan penguatan karakternya, akhirnya dapat menumbuhkan bagaimana anak-anak ini memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang merupakan kolaborasi ciptaan di dalam dirinya masing-masing. Dengan olah cipta, kita selalu mengajarkan pikiran-pikiran yang positif kepada anak-anak. Kemudian olah rasa, bagaimana anak-anak bisa mengelola rasa mereka, rasa berempati, rasa bertoleransi. Kemudian kita pupuk olah karsa mereka. Ketika rasa dalam pikiran yang positif, kemudian perasaan yang sudah dikelola dengan halus, dengan baik, muncul kemauan untuk berkarya yang positif, yang tertuang, dan juga ditopang dengan jiwa raga yang sehat melalui olahraga.
Dalam hal inilah bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter budi pekerti yang luhur, memiliki knowledge, pengajaran yang mereka butuhkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta tidak lupa bagaimana anak-anak ini tetap melaksanakan sopan santun kepada orang tuanya yang kami cerminkan di dalam kegiatan sungkeman kepada orang tua untuk selalu menumbuhkan budi pekerti yang baik, hormat dan santun kepada orang tua mereka masing-masing. Dari seluruh pemaparan tadi terlihat jelas bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah berorientasi pada anak. Bagaimana mencapai kebahagiaan, kenyamanan untuk anak yang setinggi-tingginya, dan kita sebagai seorang pendidik selayaknya dan seharusnya untuk menuntun tumbuh kembang anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terakhir, semboyan dari Ki Hajar adalah ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayan. Sudah seharusnya kita semua sebagai seorang pendidik, ketika kita berada di depan kita memberikan contoh atau teladan yang baik, ketika kita di tengah kita mampu membangun niat dan kemauan yang kuat, dan ketika kita ada di belakang kita memberikan dorongan atau semangat positif dalam setiap karya yang kita lakukan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semangat tak pernah pudar. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.